5-10% dalam waktu 6 bulan. Jadi tidak usah terlalu targetnya tidak usah terlalu banyak. Biasanya penurunan sekitar 10% saja sudah memperbaiki masalah hormon, gangguan hormonnya terutama perbaikan siklus haid. Kemudian juga pola tidur tadi sudah disinggung oleh Dokter Satrio. Pola tidur malam yang cukup memang paling bagus dimulai pukul 10 malam. Karena akan mempengaruhi juga untuk regenerasi jaringan, regulasi hormon, jika tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Kemudian pola makan, dianjurkan pola makannya sehat seperti mengurangi konsumsi gula, minyak, alkohol, makanan olahan atau junk food, dan makanan yang mengandung pengawet. Dan juga tentu saja disarankan olahraga dengan intensitas ringan dan sedang minimal 30 menit dengan frekuensi 3-5 kali seminggu. Nah, akupuntur medik, akupuntur itu berasal dari bahasa Latin yang artinya acus yang artinya jarum dan punctura yang artinya menusuk. Pada tahun 1997, National Institute of Health Consensus Conference of Acupuncture menyatakan bahwa terdapat bukti ilmiah dari manfaat akupuntur dalam berbagai kasus, biasanya seperti kasus nyeri, gangguan fungsional seperti masalah hormon, dan WHO sudah merekomendasikan akupuntur untuk diintegrasikan dalam sistem kesehatan nasional di negara anggota. Sudah banyak penelitian dan publikasi terkait manfaat akupuntur medik pada penanganan kasus infertilitas. Ya, bahkan sudah ada thematic review-nya, namun banyak juga yang yang harus tetap digali dan perlu penelitian lebih lanjut untuk kasus-kasus sulit. Manfaat terapi akupuntur dapat membantu untuk melancarkan siklus haid dengan cara meregulasi hormon estrogen dan progesteron. Dan selain itu juga dapat meregulasi hormon LH dan FSH dengan cara dapat menstimulasi hipotalamus pituitary axis sehingga dapat melancarkan siklus haid dan dapat juga mengurangi gejala PMS. Nah, manfaat terapi akupuntur medik yang lain antara lain dapat mengurangi regulasi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, LH, dan FSH. Kemudian juga dapat meningkatkan kualitas sel telur pada wanita. Biasanya kan pada kasus PCOS cenderung sel telurnya kecil-kecil tapi banyak, dapat dibantu dengan terapi akupuntur untuk meningkatkan kualitas sel telur. Pada pria juga dapat meningkatkan kualitas spermanya, terutama pada kasus oligoasteroteratozoospermia. Selain itu juga dapat meningkatkan aliran darah ke rahim dan indung telur atau ovarium dan memodulasi sistem imun, menurunkan inflamasi, eh, menurunkan sitokin atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan peradangan. Kemudian dapat mengoptimalkan ketebalan dinding rahim sehingga siap untuk implantasi. Kemudian dapat membantu mengurangi dan menjaga berat badan ideal. Biasanya pada kasus PCOS, berat badannya cenderung berlebih. Kemudian dapat menurunkan resistensi insulin, menurunkan stres, ansietas, dan depresi, dan sehingga dapat membantu persiapan baik itu promil alami ataupun yang perlu inseminasi atau program bayi tabung. Anjuran terapi akupuntur standarnya frekuensi seminggu 2 kali dengan jeda antara terapi 2-3 hari. Ya, eh, sekian dan terima kasih. Acara saya kembalikan kepada Dokter Febri. Baik, terima kasih Dokter Lilis atas pemaparannya. Oh, jadi saya simpulkan dari pembahasan Dokter Satrio dan Dokter Lilis bahwa infertilitas itu bukan hanya disebut infertilitas kalau sudah menikah tidak punya anak dalam waktu lama gitu. Ternyata kalau kita sudah punya anak, tapi untuk anak selanjutnya sulit sekali itu juga masuk infertilitas ya Dok Satrio ya Dok ya.
Lalu banyak sekali tuh penyebab yang tadi infertilitas gitu ya, penyebabnya ada idiopati gitu, ada yang dari perempuan dan laki-laki. Tapi kemungkinan eh, banyak pengaruhnya dari hormon. Makanya akupuntur ini komplementernya oke sekali ya Dokter Lilis ya, untuk membantu menangani permasalahan eh, penyebab infertilitas ini. Ini menarik sekali, saya jadi menambah wawasan ini. Ternyata akupuntur tidak hanya mengurangi sakit, tapi memang untuk hormonnya juga dibantu sekali ya, ternyata ya gitu untuk menjadi eh, yang untuk membantu penanganan infertilitas ini. Baik, sudah selesai pemaparan dari Dokter Lilis dan Dokter Satrio. Sekarang saya membuka pertanyaan di sesi pertama, 3 pertanyaan. Ayo, silahkan bertanya, boleh raise hand atau di chat. 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan sesuatu. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Jessica. Selamat siang, dokter. Saya izin bertanya, apabila saya rutin haid, namun durasi saat haid singkat, 2 hari yang deras, namun durasi total sekitar 4 hari, apakah itu mempengaruhi kesuburan? Nah, boleh dijawab, Dokter Satrio. Belum belum di unmute, dok. Mohon maaf, Dokter Satrio. Ya, baik. Saya akan mencoba mengulangi pertanyaan ya. Selamat siang, dokter. Saya izin bertanya apabila saya rutin haid, namun durasi saat haid singkat. 2 hari yang deras, namun durasi total. Apakah itu mempengaruhi suburan? Ini sih masih dibilang oke ya. Jadi tetap eh, jika mau lebih pastinya lagi, sebenarnya harus tetap diperiksakan ya ke dokter spesialis kebidanan kandungan untuk dilihat nih melalui USG ada faktor-faktor lain nggak yang mempengaruhi derasnya haid tersebut. Tapi sih kalau lihat dari durasinya ya, 2 hari deras, tapi 4 hari, tapi dia kemudian normal lagi sih masih nggak masalah ya. Tapi ada baiknya tetap periksakan ke dokter kebidanan dan kandungan untuk dipastikan ya. Kemudian Oke, jadi eh, banyak banyak juga yang mempengaruhi ya dok ya, deras atau tidaknya haid gitu ya dok. Cuman apakah ada masalah dan lainnya memang perlu diperiksakan lebih lanjut bagi begitu ya dokter Satrio ya. ya Oke, betul. terima kasih Bu Jessica. Selanjutnya Ibu Isma. Nah, ini untuk dokter Satrio dan dokter Lilis nih. Hai dokter, mau tanya, jika suami normal dan istri normal pernah hamil namun keguguran, dan setelah pengecekan SIS adanya polip, apakah polip mengganggu proses kehamilan alami? Itu untuk dokter Satrio ya. Lalu untuk dokter Lilis, dan apakah akupuntur dapat membantu? Wah, baik, silahkan dijawab, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ibu Isma ya. Iya, betul dok. Jadi kalau kalau polip itu dia memang dia mengganggu proses implantasi atau proses penempelan pada dinding rahimnya. Jadi kalau ada polip ya sehingga pembuahannya sudah terjadi pembuahan sehingga sulit untuk menempel di dinding rahimnya. Jadi kalau ada polip memang harus diselesaikan polipnya, diterapi polipnya dulu. Jadi itu mengganggu proses kehamilan alami, benar. Jadi harus dikeluarkan polipnya dulu. Untuk Baik. eh, selanjutnya dokter Lis kali ya dari Iya, aku pun. Nah, baik. Silahkan dokter Lilis. Ya, baik, saya mencoba menjawab. Terapi akupuntur dapat membantu pada kasus baik itu oligo, yaitu jumlah sperma yang kurang, atau gerak asteno, gerak sperma yang kurang,
maupun bentuk atau teratozospermia. Cuman karena akupuntur alami, kita bersifat terapi suportif, dianjurkan sama frekuensi seminggu 2 kali selama 12 kali. Biasanya setelah itu dicek analisis sperma, biasanya ada perbaikan. Apalagi kalau disertai pola hidup yang sehat ya, Dok. Hmm. Untuk mungkin itu menjawab juga pertanyaan Ibu Esther ya dok ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan Ibu Esther. Untuk yang polip seperti itu dok, apakah akupuntur membantu dok? Ya, kalau polip itu masalah anatomi, akupuntur kita tidak bisa menghilangkan polip atau benjolan atau tumor. Jadi kalau akupuntur hanya baik untuk meregulasi hormon Oh, dan meningkatkan aliran darah juga. hmm. Berarti membantu dalam hal hormonnya ya dokter Lilis ya, akupunturnya Betul. tersebut ya dok. Tapi karena ini penyakit karena perubahan anatomi, maka ya balik lagi ke dokter Satrio nanti diperiksakan oleh dokter Satrio. Baik, ini mungkin menjawab yang pertanyaan Bu Esther ya dokter Lilis. Halo dok, jika suami teratozosperma bisa dilakukan terapi akupuntur juga, sebaiknya pola hidup seperti apa yang diterapkan untuk kasus seperti ini? Oh ya, saya akan mencoba menjawab sama seperti yang telah saya paparkan, yaitu pola makan sehat, pola tidur, olahraga, stress management, baik suami maupun istri itu dapat meningkatkan peluang untuk hamil. Oke, baik. Langsung aja kita buka langsung ke sesi selanjutnya, ya dok. Sebenarnya banyak sekali nih di komen ya. Wah, antusias sekali. Senang nih saya bacanya nih. Baik, kita buka sesi kedua, pertanyaan langsung dari Ibu Rizka Amalia. Selamat siang dok, saya sudah hampir 5 tahun menikah, pernah didiagnosa polip, tapi sudah dilakukan histereskopi. Keadaan setelah itu dinyatakan saya dan suami normal, tidak ada gangguan sama sekali. Apakah efektif mencoba akupuntur? Perlu dilakukan berapa kali terapi? Apakah ada efek samping ke depannya, dok? Terima kasih. Boleh silahkan, dokter Lilis. Terima kasih, Dokter Febri. Ya, ini yang tadi ya masuk kategori unexplained infertility karena setelah dicek hormon dari istri maupun suami tidak ada masalah. Kalau dari pengalaman saya, terapi akupuntur membantu, membantu mungkin ada masalah lainnya, ada faktor psikis, mungkin apa masalah kebanyakan apa disfungsi seksual atau untuk menurunkan baik itu ansietas, depresi, dan untuk yang tadi juga meregulasi hormon dan aliran darah, bisa dicoba, Dok. Oke, bisa Ibu, berarti ya Bu dicoba. Karena itu balik lagi ke eh, masalah hormon yang tadi, perbaikan masalah hormon yang tadi. Baik, ada lagi pertanyaannya dari Ibu Grace Elsa. Siang dokter, izin bertanya, apakah ada pemeriksaan lab tertentu yang harus dilakukan sebelum pasien dapat menerima terapi akupuntur, dok? Untuk promil ya berarti ya dok ya. Silahkan dokter Lilis mungkin. Oke, terima kasih. Biasanya sih untuk pasien yang belum pernah memeriksa ke dokter spesialis obsgyn, kami sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu untuk mencari tahu masalahnya di mana ya. Karena kan tidak semua kasus bisa ditangani dengan akupuntur yang tadi ada masalah anatomi atau misalnya ada sumbatan itu perlu tata laksana oleh dokter spesialis obsgyn dulu atau jika ada suami ada masalah juga perlu tata laksana oleh dokter spesialis andrologi dulu. Kemudian jika sudah diketahui masalahnya, eh, kalau masalah yang tadi yang sudah dipaparkan, kalau ada masalah hormonal, bisa dibantu dengan akupuntur. Oke. Tetap
Berarti Bu harus periksa dulu ya dokter ya untuk memastikan gitu masalahnya yang ada di mana. Lalu kita cek-cek dulu. Baru untuk komplementernya supaya hasilnya lebih baik bisa dengan akupuntur gitu. Untuk baik, terima kasih Dokter Lilis. Selanjutnya dari Ibu Zahria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Izin bertanya, apakah ada hubungan infertilitas dengan rambut rontok dan wajah gampang jerawatan? Juga ada kutil di leher ya dok? Nah, mungkin bisa dijawab Dokter Satrio. Kami Ya, persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zahria atas pertanyaannya. Jadi memang eh, pada pasien dengan infertilitas dengan rambut rontok itu tanda adanya peningkatan hormon androgen, ya, hiperandrogen, sehingga menyebabkan rambutnya jadi rontok, ya. Kemudian timbul kalau untuk timbul jerawat, ya, juga. Jadi kalau menimbul apa jerawat itu timbul itu karena apa? Karena kadar gula di dalam sel telurnya lagi tinggi nih, sehingga tandanya muncul jerawat. Jadi kelihatan bahwa pasien-pasien dengan infertilitas muncul ada jerawat rata-rata paling sering di pipi, bagian pipi, wajah gitu ya, di bagian dagu itu artinya mereka telah pasien-pasien tersebut telah mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula, tinggi karbo gitu. Ya, itu jadi sangat berhubungan ya dari eh, dengan infertilitas dengan rambut rontok dan jerawat. Jadi saya seperti itu. Hmm, Bagaimana Dokter Lilis? oke. Setuju dok. Ya, itu juga tanda-tanda resistensi insulin ya dok ya biasanya. Ya, ya Mm-mm. betul. Iya, berarti kemungkinannya kalau ada kutil di leher, rambut rontok bisa ada kemungkinan ke arah situ ya dok ya, dokter Satria, dokter Lilis ya dok gitu. Cuman ya, ya itu lagi kita perlu dipastikan lagi dengan pemeriksaan lebih lengkap lagi ya baik ya dok ya. Sebenarnya ini sudah dok, kita 2 sesi, tapi bersemangat sekali nih partisipan kita nih dan waktu masih ada nih. Kita tambah lagi pertanyaannya boleh, dokter Satrio, dokter Lilis? Ya, boleh. Oh, boleh. Oke, saya tambah lagi. Kita buka lagi sesi yang ketiga. Dari Ibu Hartini. Selamat siang, Dokter Lilis. Saya mau bertanya, maaf jika tadi terlewat karena baru bergabung di Zoom meeting. Kapan waktu terbaik sebaiknya memulai terapi akupuntur sebelum promil berbantu atau IVF? Apakah jika suami normal perlu dilakukan akupuntur juga atau hanya istri saja yang bermasalah yang melakukan terapi akupuntur? Silahkan Dokter Lilis. Kapan mulai terapi akupuntur ya? Disesuaikan dengan kasus dari sebab case by case itu tidak sama ya, Bu. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter spesialis akupuntur medik. Kalau misalnya banyak gangguan hormon atau banyak penyulit, kita sarankan bisa dimulai 2 atau 3 bulan sebelum program IVF. Kalau misalnya tidak terlalu banyak masalah, bisa waktu pertama kali mulai program. Jadi waktu saat stimulasi ovarium terpadu. Kemudian untuk suami, eh, biasanya sih kalau, nah ini pun juga tergantung apakah ada masalah tidur atau faktor stres karena eh, kondisi sperma kan bisa berubah-ubah. Jadi kalau untuk mengoptimalkan kualitas sperma, ya kami juga menyarankan untuk suami juga dilakukan terapi akupuntur. Baik. Dua-duanya ya dok ya, biar lebih paten lagi Optimal. hasilnya ya dok. Baik. Selanjutnya dari Ibu Hanisa. Halo dok, mau bertanya. Suami tidak bermasalah, sudah dicek semua. Hasil bagus dan istri ada riwayat PCO. Pernah hamil, ternyata hamil BO. Apakah sel telur kecil itu berpengaruh kepada ketidakberhasilan kehamilan dan apakah sel telur yang sudah besar setelah diobati bisa kembali lagi mengecil? Boleh Dokter Satrio, silakan. Ya.
Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan ya. Jadi memang eh, dengan riwayat PCO, terus kemudian hamil dengan blighted ovum itu terjadi, misalnya dia kalau PCO kan dia sel telurnya kecil-kecil nih. Nah, kenapa terjadi blighted ovum? Dia sel telurnya kecil-kecil ketika dia sudah membesar, dia matang, tapi sudah capek sel telurnya. Sehingga ketika dibuah itu sel telur yang capek sehingga menyebabkan kehamilan kosong atau blighted ovum. Jadi apa namanya tetap harus diperbaiki pola hidupnya, pola pola gaya hidupnya. Jadi harus sangat-sangat dibatasi konsumsi gula dan karbohidratnya. Kemudian tidurnya juga tidak boleh lebih dari jam 10 malam dan hilangkan jauhi stres ya, jauhi stres pada program hamil tersebut. Ya. Hmm. Jika sel telur yang sudah besar setelah diobati bisa kembali mengecil. Oh bisa kalau misalnya eh, pola hidupnya tidak dirubah. Jadi sel telur akan tetap kecil 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 terus gitu loh. Itu sih. Berarti perlu sekali ya dok untuk modifikasi ke hidup juga ya dok ya, Ya, untuk bagus. mempertahankan itu, apalagi kalau sudah berobat ya itu perlu juga gitu untuk tetap jadi baik gitu ya setelah berobat itu ya dok ya. Oke, Ya. baik. Pertanyaan terakhir dan sepertinya pas banget ini pertanyaan yang tinggal satu lagi juga dari Ibu Lisdiana Sari. Selamat siang, Dok. Apakah usia 40 tahun masih bisa hamil lagi saat pemeriksaan HSG saluran non-paten bilateral? Ada polip, sudah pernah dilakukan SIS dan dilakukan juga HO untuk polip. Apakah masih bisa hamil? Silahkan, Dok. Kalau untuk usia 40 tahun ke atas itu mungkin ini dengan hasil pemeriksaan SG non paten bilateral itu mungkin akan disarankan bayi tabung kali ya. Lebih tepatnya ke arah sana karena dia non paten bilateral dua-dua tubanya kena ya itu. Ya Hmm, untuk selanjutnya sebenarnya dikonsulkan lagi ke dokter subspesialis hmm, eh, FER ya hmm, endokrinologi. hmm. Jadi kemungkinannya masih ada tapi jalan yang lain ya dok ya dengan bayi tabung Iya itu yang itu ya kemungkinan seperti itu ya dok betul. usahanya dari kita ya dok. Ya. Baik semangat ibu. Iya dan jangan lupa juga bahwa saya selalu bicara sama pasien-pasien saya, ayo kita afirmasi positif. Afirmasi positif kita membayangkan kita dikelilingin cahaya, membayangkan kita meluk pasangan kita, bilang misalnya meluk suami, bilang sayang, alhamdulillah, puji Tuhan, saya hamil. Nah itu tetap di di apa dibayangkan terus. Hmm. Jadi energi positif diharapkan dapat mengalir ke dalam tubuh kita. Itu juga sangat-sangat membantu. Gitu. Betul, baik. Hempaskan yang negatif-negatif ya, Dok. Iya, Itu penting sekali itu penting. masih positif. Oke. Tanggung, Dok, satu lagi. Wah, ini terakhir nih ya. Saya izin dulu nih. Ini terakhir ada satu lagi. Saya tersisa satu, Dok, pertanyaannya, Dok. Ada dua. Wah, ternyata ada banyak nih. Bagaimana, Dok? Ada dua lagi sisanya pertanyaan ini. Kita masih 14:20. Apakah masih bisa nih kita buka? Ini satu sesi lagi. Terakhir ya. Boleh, Dokter? Dokter Lilis dan Dokter Satrio? Ya. Satu sesi lagi. Dokter Satria sudah baca nih pertanyaannya nih. Oh, berarti boleh nih dok berarti ya. Oke, berarti buat sobat Arka dan sobat Tika ini bonus nih ya karena dokter kita baik banget. Sampai dua pertanyaan terakhir ini saya sudah tutup ya untuk pertanyaannya ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang lain tidak bisa saya bacakan ya. Oke, untuk dua pertanyaan terakhir dari Ibu Nilansari. Selamat siang dok, saya Nilan. Mau bertanya, saya sudah menikah selama 7 tahun. Saya dinyatakan hidrosalping dan sudah dilakukan laparoskopi. Pada saat laparoskopi,
tuba saya harus dipotong karena tersumbat sehingga hanya ovulasi dengan tuba satu bisa berlangsung setiap bulannya kah? Dan apakah akupuntur efektif dalam terapi untuk meningkatkan promil? Nah, silakan Dokter Satrio dulu untuk yang Ya, pertanyaan pertama. bisa sih kalau misal memang satu tuba juga bisa berovulasi juga. Jadi jangan khawatir ya, Sobat Arka. Oke, tuh Ya. tidak apa-apa Bu, bisa Bu, kata Dokter Satrio dulu. Oke, untuk yang kedua Dokter Lilis, apakah akupuntur efektif dalam terapi untuk meningkatkan promil, Dok? Ya, kadang kan pada tuba yang paten kan sel telur kondisinya bisa berubah-ubah. Bisa saja kadang bagus, kadang kurang bagus. Dari terapi akupuntur membantu untuk meningkatkan kualitasnya sel telur pada sisi tuba yang sehat ini sehingga tentu saja dapat meningkatkan peluang kehamilan sehat. Oke, baik. Bisa Bu, berarti banyak cara ya Dok ya untuk meningkatkan apa menanggulangi infertilitas ini. Pertanyaan terakhir. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Ibu Nia Nur Soleha. Untuk Dokter Satrio, izin bertanya, Dok. Saya kan ada polip dan sel telur saya jelek. Apakah bisa dilakukan tindakan kuret sekarang atau menunggu sel telur saya bagus, Dok? Terima kasih. Hmm, ya, sebenarnya bisa dilakukan dua-duanya, bisa diperbaiki dulu sel telurnya. Jadi berkesinambungan aja. Jadi eh, kontrol untuk sel telurnya. Jadi dengan sel telur yang nggak bagus kan biasanya nih mungkin terjadi pada pasien-pasien dengan PCO, ya PCOS. Jadi coba diobati dulu sambil berjalan, diobati dulu karena polip kadang dia bisa luruh dengan timbulnya menstruasi. Tapi makanya sambil berjalan ini diperbaiki dulu sel telurnya. Jadi cara memperbaiki sel telurnya bagaimana? Diet, ya, zero sugar, low carbo. Gitu. Jadi Hmm, itu benar-benar jangan cheating aja. Kalau bisa jangan cheating aja. Itu karena cheating dia akan kembali lagi ke awal. Gitu. Nanti kalau misalnya dengan perbaikan pola makannya sudah dilakukan, olahraganya sudah dilakukan, nanti apa namanya haidnya jadi terasa, oh kok makin lama haid saya makin teratur ya, oh rambut saya udah nggak rontok lagi ya, itu akan terjadi. Nah, sambil cek juga polipnya nih, polipnya setiap bulannya ini kan begitu siklus haidnya sudah menstruasi, ternyata polipnya luruh pada berbarengan bersamaan dengan menstruasi, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya beberapa siklus polipnya masih ada, ya terpaksanya harus dikuret begitu. Oke, baik. Baik, pertanyaan sudah habis. Saya tutup untuk sesi tanya jawab ini. Ya, tepuk tangan deh. Saya tepuk tangan. Terima kasih untuk Dokter Lilis dan Dokter Satrio untuk pemaparannya dan juga pada partisipan juga yang wah semangat sekali ini untuk berpartisipasi. Oke, sebelum saya tutup, saya mau pengumuman 3 yang terbaik yang akan kami hubungi nanti untuk dapat gift dari kami. Penanya pertama yaitu Ibu Isma, ya, selamat Ibu Isma. Lalu pertanyaan terbaik kedua yaitu Ibu Zahria, tepuk tangan, dan yang ketiga Ibu Kanisah R. Ya, nanti ketiga Sobat Arka Sobat Tika ini akan kami hubungi untuk hadiahnya. Nah, baik. Sepertinya udah jelas juga, kata yang lain juga jelas sekali. Wah, benar sekali. Saya banyak banget dapat pengetahuan nih tentang infertilitas ini. Sebelum saya tutup juga, kita foto bersama. Boleh dibuka kameranya. Kita foto bersama ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke.
Oke, sudah buka semuanya. Oh, karena banyak saya akan foto dua nih. Oke, nanti ada dua kali ya. Oke, tunggu aba-aba dari saya ya. Yuk, satu, dua. Oke, sekali lagi. Iya. Satu, dua. Sebentar ya, Bu. Hmm. Oke, terima kasih semuanya. Di semuanya. Iya, terima kasih Dokter Terima Satrio, kasih. SPOG, dan terima kasih Dokter Lilis atas atas informasinya, atas pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Sobat Tetap Arka semangat dan Sobat berjuang Ika. garis buat. Iya, yang sudah semangat. Terima kasih, Semangat Dok. ibu-ibu semuanya, Sobat Ika, Sobat Arka, untuk program hamilnya. Jangan lupa, ya, nanti kita ada titik akupuntur di BSD ya, di Klinik Arka Medika. Lalu jangan lupa juga ikut IG Live dan webinar-webinar yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, kata atau yang kurang berkenan di hati Sobat Tika dan Sobat Arka semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Ya. siang. Oh, ini audio.